Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya, dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi asi marohana, disurduk kom matanganna, dijama ma ibana, laos didokma, naolo doau, yes maho. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Penilaian orang-orang di sekitar kita bisa memengaruhi kita dalam bertindak, dalam melakukan segala apa yang kita lakukan, atau bahkan memengaruhi hati dan pikiran kita. Misalnya ketika orang menganggap kita sebagai orang yang sangat berdosa, mungkin karena hal yang kita lakukan di masa lalu, atau mungkin karena apa yang sedang kita alami, sehingga kita dijauhkan, disisihkan, atau yang disebut dengan sebagai sanksi sosial. Tetapi jika kita mau datang kepada Yesus dan memohon pengampunan serta percaya bahwa Yesus yang maha baik selalu mengampuni orang yang datang kepadanya, maka yakinlah dosa-dosa kita itu telah diampuni dan pasti diampuni. Bertobat dan jangan ulangi lagi dosamu. Walau seberat apapun sanksi sosial yang harus dihadapi, tetap berada dalam hubungan yang baik dengan Yesus Kristus. Demikianlah orang kusta dalam kisah yang diceritakan dalam kitab Markus ini. Orang kusta berseru dan percaya bahwa jika Yesus mau, Yesus pasti dapat mentahirkan orang kusta tersebut. Seruan dari orang kusta ini menyatakan iman percayanya akan Yesus yang sanggup bukan hanya sekedar menyembuhkan, tetapi juga mentahirkan. Sebab penyakit kusta dianggap penyebab kenajisan seseorang, dan jika berhubungan atau bersentuhan dengan orang lain akan membuat sekitarnya menjadi najis juga. Artinya, orang yang kusta disisihkan, dijauhkan, dan diungsikan. Yesus melihatnya, mendengarnya apa yang dikatakan oleh orang kusta, dan tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Segala tindakan Yesus adalah karena belas kasihannya terhadap dunia ini. Sebab belas kasihan Kristuslah yang sangat kita butuhkan. Tanpa belas kasihannya kita tidak akan mendapatkan pengampunan, kesembuhan, pemulihan, dan bahkan keselamatan serta pengampunan dosa. Karena belas kasihan Yesus, maka dia menjawab orang kusta itu bahwa Yesus mau dan mentahirkan orang yang sakit kusta tersebut. Yesus melakukannya dengan menjamah orang kusta tersebut untuk mematahkan penilaian secara umum bahwa orang yang sakit kusta menyebabkan yang menyentuhnya atau orang yang dekat dengannya menjadi najis. Sahabat yang diberkati Tuhan, bukan karena sakit kita secara fisik menyebabkan kita tidak layak untuk datang kepada Yesus. Semua orang dilayakkan datang kepada Yesus. Bagaimanapun penilaian orang lain terhadap kita, baik secara fisik
tidak akan dapat menghalangi kita datang kepada Yesus. Yesus selalu terbuka dalam menanti kedatangan kita. Tentunya kedatangan kita kepada Yesus adalah dengan penuh kepercayaan akan kemahakuasaan Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan mentahirkan, menguduskan kita. Percayalah akan belas kasihan Yesus Kristus selalu tersedia bagi setiap orang dan akan kita terima melalui iman percaya kita. Kiranya kita selalu menghidupi dan merasakan belas kasihan Yesus dalam menjalani hari-hari kita. Percayalah. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kami percaya belas kasihan Tuhan senantiasa tersedia bagi kami di dalam menjalani hari-hari ini. Menyembuhkan, memulihkan, menguduskan kami di dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.